saudara saksi ya. Baik, tadi saudara di awal disampaikan bahwa saudara dihadirkan sebagai saksi fakta, betul ya? Ya, fakta non perkara. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, apakah saudara mengetahui apa sebab terdakwa Pak Hasto ini dihadirkan atau dihadapkan di persidangan ini? Mohon izin majelis. Mohon izin. Tadi saudara Cepu menyebutkan saksi fakta, ini bukan saksi fakta, saksi yang meringankan, Pak. Iya, saksi fakta yang meringankan kan maksudnya kan? Sama kan? Ya. Baik, saya ulangi lagi. Apakah saudara mengetahui sebagai saksi fakta yang meringankan apa sebab terdakwa Hasto Kristianto ini dihadapkan di persidangan ini? Jadi yang saya tahu dari media, saya baca ya karena dua hal ya. Ya. Tuduhan suap dan perintangan tuh? Tuduhan suap dan perintangan. Perintangan obstruction of justice. Obstruction of justice dan suap. Ya, tuduhan ya? Tadi ya. Tuduhan ya, baik. Tuduhan. Nah, terkait dengan dua tuduhan tersebut, itu kan dasarnya di dakwaan dasarnya ya. Nah, apa yang saudara ketahui? Pertama terkait dengan yang tuduhan obstruction of justice dulu. Apa yang saudara ketahui? Terkait dengan yang dilakukan oleh terdakwa ya, bukan teori, bukan materi yang dilakukan oleh terdakwa. Apa yang saudara ketahui? Makasih Pak, Bapak. Jadi yang saya ketahui itu yang muncul di media ya, dan saya juga nggak terlalu mau mendalami sebenarnya ya. Ya. Untuk dituduhkan ada peran Pak Hasto ya terkait yang dituduhkan lah bahwa Pak Hasto berperan punya peran untuk melakukan suap lah gitu. Yang kedua ya yang dituduhkan yang menghalangi perintangan untuk keadilan. Itu aja sih, saya nggak mau mendalami. Iya, artinya yang ini kan tadi kan saudara disampaikan, tanyakan kan saksi yang mengetahui, melihat langsung, mendengar langsung. Apakah dari yang saudara sampaikan terkait masalah pemberian suap, kemudian menghalangi penyidikan obstruction of justice tadi, apakah ada yang saudara lihat langsung? Oh, tidak ada ya. Nggak ada, saya nggak terkait sama sekali. Tidak terkait sama Karena sekali. Saya baru, iya. Oke. Nggak ada interaksi terkait dua hal ini. Jadi fakta terkait dengan masalah materi dakwaan ini sudah nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu. Oke, baik. Tuh. Sama yang kedua, saudara saksi ya. Tadi saudara sempat bercerita. Saudara ajak ya atau betul. Teman-teman. Baik. Nah kemudian berarti juga menceritakan bahwa ada nama Kusnadi. Iya. Siapa itu? Ya, yang saya tahu kalau saya dan teman-teman KSS itu ada namanya Kusnadi, ada Arif, ada Udin. Kusnadi itu siapa? Ya, saya kira staf yang bergiliran di SS aja sih ya. Anda saudara tahu nggak kedekatan antara Kusnadi ini dengan terdakwa? Nggak tahu sejauh apa kedekatan, nggak tahu. Saudara tahu nggak Kusnadi ini apanya? Maksudnya jabatannya dia apakah stafnya Pak Hasto ataukah ajudannya Pak Hasto? Tahu saudara siapa? Ya saya kira staf yang ada di SS aja. Kalau ajudan kan sipil, kan masa ada ajudan, saya juga nggak kepikiran ke situ ya. Nggak tahu. Baik, nah selama saudara di SS tadi ya, pernah nggak saudara mendengar interaksi antara terdakwa dengan Pak Kusnadi ini? Kalau interaksi antara Pak Hasto sama Pak Kusnadi ya pernah melihat biasanya ya. Karena kan gini ya, saya kira ya pernah melihat aja. Oke. Yang apa Anda lihat interaksi berupa cakap sekedar apa yang saya lihat? Kan kita Pak Kusnadi ini kalau memanggil Pak sebutannya apa? Bapak istilahnya sih. Bapak ya, saudara ya. Itu saudara dengar langsung itu? Iya, ya pokoknya ya saya nggak pernah berpikir merecall ikatan saya sebelumnya.
Paling mungkin Bapak sebenarnya. Bapak itu. Paling mungkin ya. Oke. Karena kadang-kala saya sendiri interaksi dengan Pak Hasto sendiri kan ganti-ganti biasanya ada. Ya. Ya Pak Hasto juga menyebut saya Pak Cecep gitu kan. Oke, baik. Berapa kali saudara ke SS kalau dihitung frekuensi ke SS berapa kali? Kalau sepanjang 2020 zaman kuliah itu ya seminggu bisa 2-3 kali ya. More or less 2 kali paling 3 kali. Ya 2020, 2021 setengah tuh ya. Oke. Dan setiap saudara ke sana pasti ketemu Pak Kusnadi atau tidak? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Oke. Baik. Nah, kemudian saudara tadi kan kalau lihat cerita saudara dari awal tadi bahwa saudara kan kenal dekat dengan Pak Hasto karena satu angkatan kuliah ya. Iya. Iya. Adakah saudara menyimpan nomor HP-nya Pak Hasto? Gimana? Nomor HP. Nomor HP kenapa? Apakah saudara nyimpan nomor HP Pak Hasto? Ya kalau nyimpan lah sebagai teman, iya. Baik. Yang saudara simpan ada berapa nomor? 1, 2 atau 3 atau hanya 1? Mesti dicek dulu ya nanti ya mungkin. Enggak ya. seingat saudara, kan ini kan gampang kalau lihat. 1. Biasanya 1. 1 saudara ya. Iya. Satu kalaupun ganti ya udah yang sebelumnya udah dihapus. Enggak ini misalnya kalaupun ya, ada pernah enggak ganti. kemudian saudara menerima telepon dari Pak Hasto dengan nomor yang di luar yang sudah saudara simpan? Biasanya yang disimpan sih. Yang disimpan. Iya. Yang di luar itu enggak pernah ya? Enggak pernah. Saya juga enggak ngangkat biasanya kalau enggak ada nomor enggak saya simpan. Oke. Yang saudara ingat enggak yang disimpan itu nomor dari provider dalam negeri atau luar negeri yang saudara simpan di HP saudara? Sepanjang kuliah provider dalam negeri ya. Provider yang nomor yang disimpan di HP itu, yang nomornya Pak Hasto itu, iya. Provider yang dalam negeri, nomor dalam negeri, ataukah nomor luar negeri? Iya, konteks waktu 2020 sampai yang saya kenal itu dalam negeri. Provider dalam negeri nomornya itu ya? Iya kan yang 62 kan maksudnya kan? Oke. Kalau saya tanya nomor pasti nggak ingat ya, nomornya berapa pasti nggak ingat ya. Oke. Yang jelas nomor dalam negeri ya. Oke. Sampai sekarang masih disimpan nomornya? Sudah enggak ya? Sudah enggak. Kenapa Pak? Kenapa nggak disimpan? Ketika udah nggak bisa dihubungin lagi itu misalnya udah disimpan. Itu kapan saudara mulai tidak bisa menghubungi Pak Hasto? Kapan ya? November kali ya. Kenapa? November tahun kemarin 2024. Iya. Tapi kan Bapak nanya yang masa periode kuliah ya tadi yang di awal ya. Iya, makanya kan enggak tadi kan saya nanya dengan nomor HP yang disimpan oleh Pak. Iya, yang awal itu dalam negeri semua. Dalam negeri semua. Dalam negeri maksudnya. Yang tahun kemarin nomor luar. Tahun kemarin itu kapan? Ya itu yang November terakhir itu. November itu nomor luar. Masih ingat nomor luar nomor mana tuh? Kenapa? Nomor mana? Enggak ingat. Kodenya berapa? Kode nomor. Kok saudara bisa menyimpulkan nomor luar? Kan bukan plus 62. Bukan plus 62. Bukan plus 62. Oke. Oke. Yang ini yang bukan plus 62 ini sudah hapus ya? Yang November tadi itu ya? Iya, udah. Sudah dihapus ya. Oke, baik dari kami cukup yang mulia. Lanjutkan. Izin melanjutkan. Yang barusan tadi saudara sampaikan yang ditanyakan rekan kami mengenai nomor HP tadi. Pada saat saudara save pertama kali yang muncul nama apa di situ? Kita kalau sudah mendaftarkan nomor kan kita ngasih nama itu. Pada saat saudara save pertama kali ada muncul nama di situ atau hanya angka saja? Ini yang mana? Maaf. Yang nomor semuanya, yang mulai dari awal, yang di waktu kuliah, kemudian Hasto biasanya sih. Ya. Hasto biasanya. Hasto. Baik. Lupa lah. Saya nggak pernah ngecek langsung ya. Biasanya kalau itu kan pertama masukin grup-grup lagi tuh kan, udah nggak ngecek lagi. Baik. Ada pernah saudara pada saat nge-save muncul Sri Rezeki? Nggak ada sih ingat saya. Nggak ada. Baik.
Kemudian tadi saudara nyampaikan beberapa kali ke rumah yang di SS. Apakah terdakwa ini juga tinggal di sana? Sepengetahuan saya enggak ya. Enggak. Dia datang pagi, balik malam. Baik. Kalau yang saudara maksudkan untuk perkuliahan tadi itu selalu di pagi, siang, atau waktunya berganti-ganti? Kalau perkuliahan lagi itu di sore ke malam. Sore sampai malam. Iya. Baik. Di rumah yang di SS itu ada pos security juga? Pos security ada. Apakah mau masuk ke sana harus melapor dulu ke pos security? Iya, diinfoin teman Unham biasanya gitu. Dan diinfoin biasanya teman Unham. Seperti itu. Iya. Ada juga nulis buku tamu? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Baik. Saudara pernah melihat ada CCTV di situ? Nggak ada ya. Nggak pernah. Saya nggak mikir hal ke sana. Nggak sampai ke sana. Baik. Kemudian tadi beberapa kali. Apakah itu di situ ada beberapa ruangan rapat atau ruangan khusus yang untuk perkuliahan tadi, atau berpindah-pindah tempatnya? Jadi kalau yang terbuka itu yang di tengah tuh, yang di samping tuh, itu kita biasanya duduk di situ ya. Itu perkuliahan ngerjain tugas, sama terakhir ya ngerjain disertasi tuh biasanya kan. Ayo kumpul biar kita sama-sama lulus nih. Iya. Tuh. Itu sih. Kalau tamu kali di depan Pak Hasto sih, depan yang ruangan depan ya. Baik. Kemudian selain di SS ada di tempat lain lagi? Nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Baik. Kemudian kan tadi perkuliahan saudara mulai mengenal terdakwa tadi pada saat di 2020-21 ya. 2020 tengah. 2020. Ada pernah Pak Hasto atau saudara menanyakan mengenai perkara ini? Kan pas rame itu di awal 2020. Enggak pernah mendiskusi atau beliau ajak diskusi mengenai hal itu, tidak pernah sama sekali. Enggak pernah. Jadi hanya memang perkuliahan saja ya. Kalau saudara yang menanyakan, pernah atau tidak? Saya enggak lah. Ya, enggak pernah. Tidak. Baik. Dilanjutkan yang lain. Baik, izin majelis melanjutkan sedikit. Baik, saksi tadi kalau saya googling, saksi dosen Visipol di UI ya? Iya. Suka penelitian juga, dan tadi saya cek saksi ada penelitian tentang partai politik PDIP juga ya? Gimana maksudnya? Ada penelitian yang salah satu temanya intinya judulnya itu tentang PDIP. Oh, waktu saya bikin skripsi itu tahun 99. Oke, baik. Jadi itu skripsi lagi itu karena gini, saya kenapa ngambil topik itu, saya kan angkatan 96 S1-nya masuk. Lulus itu 2000. Nah, itu kan baru habis pemilu 99. Nah, yang menang itu ternyata kan PDI Perjuangan. Nah, orang tua saya tinggal di Serang. Saya bikin kemenangan PDI Perjuangan di Serang. Skripsi itu skripsi yang pertama tentang PDIP. Ya itu nggak tahu, itu juga blessing in disguise mungkin ya. Saya nggak pernah kenal Pak Hasto, saya nggak pernah kenal. Saya juga itu karena memang ini lagi pemilu pertama kali setelah Orde Baru ada partai pemenang, udah saya bikin itu. Itu sih. Asbabun nuzulnya kira-kira gitu ya. Jadi tau-taunya takdirnya ketemu sama Pak Hasto di kuliah S3. Iya, pokoknya ketemunya di situ. Gak pernah. Jadi ahistoris tuh sepanjang ya, 99 sampai berapa? 2000 ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi saksi juga menyatakan save ya kontaknya Pak Hasto. Save kontaknya Pak Hasto. Iya. Oke, itu di aplikasi WA atau di aplikasi lain juga selain di WA? Gimana? Yang saksi komunikasi dengan terdakwa ini. Biasanya kan di HP ya, kontak HP iya, udah. Habis itu WA doang biasanya sih. WA, baik. Generasi sekarang ya. Nggak tahu kalau generasi yang baru lain mungkin ya. Itu. Gitu. Nah, kemudian komunikasi selain tadi WAG, chat WA, kuliah, apakah juga saksi ada interaksi pribadi japri WA dengan terdakwa ini? Japri? Ya.
Ya bisa aja, ada kalau Japri. Ada. Bukan cuma ke Pak Hasto, yang lain juga kan. Iya, nah itu dia kan saya konteksnya kan Japri ini dulu. Oke, Japri ada. Apa isi komunikasinya? Ya perkuliahan biasanya. Tentang kuliah, Iya. baik. Nah kemudian seingat saksi beliau kalau ngetik WA ini panjang, pendek, atau bagaimana? Disesuaikan sama apa yang mau disampaikan. Jadi kalau si Pak Hastonya ini menyampaikan informasi terkait politik bisa panjang. Ya. Kemudian misalnya Ya. saksi membalas atau siang duluan Ya, menginfokan tentang aktivitas kuliah dan sebagainya, balasan beliau biasanya bagaimana? Ya kalau dia memang kan respect mungkin sama, oke makasih, oke thanks misalnya. Oke, ada kata oke-nya. Hah? Ada kata oke tadi kan saksi Iya, bilang. saya harus dicek, tapi kan udah ini Iya, ya. nah itu dia kan. Ya ini kan kemungkinan kembali lagi. itu, oke makasih, oke thanks. Atau Ada- mantap biasanya. Oh mantap, ada oke sip. Hah? Ada- Sip nggak ada ya. Oh kata oke yang utama. Ya, mantap. Ya saya ingat saksi. Saya ingat itu kan, saya, baik. iya. Nah kemudian saksi kaitannya, nah ini nggak apa-apa nih, agak bias sedikit kalau tadi saksi bilang bahwa beliau juga tadi menyatakan anti korupsi. Nah ini juga saksi sebagai akademisi ada melakukan penelitian tentang fenomena mengapa di Indonesia ini ya kembali lagi ini kan sudah pengetahuan umum lah, jejak digitalnya banyak. Pelaku korupsi ini kebanyakan tokoh politik. Ada kajian tentang itu? Nggak ada ya. Maksudnya saksi belum mengkaji tentang itu? Iya. Enggak, ini kan saya tanyakan ini maksudnya bahwa kalau di Indonesia fenomena bahwa pelaku korupsi ini adalah dominan atau hasil penelitian lah adalah tokoh politik. Ya gini. Pendapat saksi bagaimana sebagai akademisi ya? Oke, jadi kalau gini kan masalahnya di era demokrasi seperti sekarang ya, kalau bicara pejabat itu atau yang duduk sebagai pimpinan KL itu kan sekarang berbasis atau dukungan partai politik. Mungkin itu yang akhirnya Bapak menyimpulkan sebagian atau sebanyak pelaku misalnya tadi pejabat publik misalnya gitu. Baik. Atau politis. Nah ini tadi saksi terakhir ketemu dengan beliau kapan? Terakhir Ketemu fisik, ada tatap muka dengan beliau ini kapan? kapan ya? Ya kalau itu bersama-sama temen udah bulan November ya. Nah itu yang mengundang siapa? Biasanya kan lagi itu ketika Pak Hasto tersangkakan ya kalau nggak salah ya. Nah, kita teman-teman ini berusaha mendukung lah, membesarkan. Ya kita lagi itu ada ketua senatnya, itu coba bikin jadwal ketemu, kita sama-sama datang ya. Undangannya di WAGK atau personal Japri? Biasanya kalau kita itu di WA Jangan Group. biasanya, maksudnya saya ingat saksi di momen itu dulu, Iya. di momen itu. Jadi di WA Group. Oh di WAGK. Jadi bukan undangan biasanya maaf ya. Jadi kita berinisiatif. Oh kita ketemu yuk, kita makan-makan udah. Terus siapa yang mau datang di listing, ntar orang nambahin yang ikut bisa hadir, udah itu biasanya. Tapi khusus di bulan November itu yang menginisiasi, yang mengundang, apakah terdakwa ini? Bukan. Bukan. Apa yang dibahas tadi? Kalau tadi spill dikitnya apa? Kalau Iya. detailnya apa? Atau respon beliau pada saat tadi kumpul-kumpul itu apa? Jadi pas kumpul-kumpul disampaikan, saya kira sependek ingatan saya ya, itu 1 jam ngebahas saya ya setiap saya ada kasus, mungkin kasus Harun Masiku dimunculkan, tapi kita kan nggak terlalu ini ya aware juga hal itu. Saya kira kan kita semua merasa itu udah putus lah, udah inkrah dulu, kita nggak berpikir lain-lain. Oh ya udah, kita pokoknya datang untuk support aja, kita doang sih. Berapa lama tuh pertemuannya? Kita ketika itu ya lebih kurang 1-2 jam ya. 1-2 jam. Iya, 2 Cukup jam. lama ya. Baik. Ya kan makan, ngobrolnya bukan cuma itu doang dong. Kalau yang lain, dia kan yang belum lulus. Oh, batu nih yang kita antut teman ada sekitar berapa orang. Udah di mana? Baru terakhir ngomongin misalnya tadi sampai. Kusnadi ikut saat itu? Saya tidak lihat. Enggak. Pendek ingatan saya nggak ada. Oh gitu, dia nggak bisa ikut juga lah. Orang satu angkatan dia malu juga kali. Nggak mungkin ikut dong.
Kan asistennya beliau. Oh, asisten saya nggak tahu juga. Saya tahu pokoknya di situ kan ganti-ganti tuh orangnya masalahnya ya. Oh, yang dampingi Pak Hasto maksudnya. Ya maksudnya di SS itu ada Kusnadi, ada Udin, ada Arif. Itu orang-orangnya kan. Okay. Itu saya sih nganggapnya ya apa staff aja mungkin. Datang mau minum apa Pak? Bukan ke saya yang lain juga. Mau makan apa? Nah, kalau Kusnadi ini yang mengenalkan kepada saksi pada saat itu siapa? Apakah terdakwa ini loh Kusnadi atau bagaimana? Atau saksi yang nanya langsung atau bagaimana? Awal kenal Kusnadi. Iya dikenalin. Pertama kuliah kan di kampus apa di SS? Nah itu udah lupa tuh. Tapi kalau ke kampus? Saya di kampus. Oh di kampus. Oh jadi Pak Kusnadi ikut diajak oleh terdakwa ke kampus. Kalau tadi ya, maksudnya. Iya dampingin mungkin ya. Maksudnya saksi melihat dan disitulah saksi dikenalkan. Iya. Tapi kan dia juga pas di luar kelas. Nah itu dia. Makanya kan tadi saya tanyakan awal mula saksi mengenal Kusnadi di momen itu. Iya. Ada punya kontaknya ini Kusnadi saksi? Iya dulu sih nyimpan. Oh sempat. Nah itu bagaimana? Kok bisa saksi simpan kontaknya Kusnadi? Kan biasa kalau hubungin saya bisa Pak Hasto, bisa Kusnadi misalnya. Oh oke. Nah kalau misalnya Kusnadi atau lebih banyak mana? Saksi dulu yang menanyakan Kusnadi atau Kusnadi yang WA saksi? Saya mengikuti. Jarang ngontak langsung ya. Oh jadi Kusnadi. Nah ini Kusnadi biasanya menyampaikan apa kepada saksi? Isi pesannya apa? Ya tergantung konteks ininya. Kita lagi misalnya ya. Oke, kita mau ketemuan lagi itu di mana? Di restoran bebek di Bekasi. Kita nanya gimana nih? Sherlockin dong gitu misalnya. Tapi awal chatnya undangannya apa? Pasti ada dong, nggak ujuk-ujuk. Ya kan dalam rangka persaudaraan, olahraga bersama kok. Ada disebut kata Bapak lagi penegasan di gimana chat WA? Enggak. Olahraga bersama. Itu olahraga bersama itu kita olahraga bersama kemudian ya diskusi lagi itu. Saya ingat pertemuan yang pertama di Resto Bebek itu olahraga bersama tuh saya mapping apa yang akan kita kerjakan 3 tahun ke depan. Kita bikin roadmap semester 1 ngapain, termin kedua ngapain, ketiga ngapain gitu sih. Nah ini kontaknya Kusnadi yang saksi simpan ada berapa nomor kontak WA? 1, 2? Dulu 1, kalau udah ganti nomor lama udah saya hapus biasanya. Kalau sekarang udah nggak bisa dihubungin udah saya hapus berarti. Udah nggak bisa dihubungin juga ya. Lokal atau lokal pada saat itu. Dan tadi kalau misalnya Kusnadi menyampaikan itu dan nyambung nih dengan terdakwa bahwa ya betul apa tadi undangan dan sebagainya. Jadi misalnya tadi undangan kumpul-kumpul dan sebagainya. Kalau undangan itu bisa di WAG dan itu biasanya yang bikin tuh ketua senat. Kita ngundang. Tapi kalau yang terdakwa mengundang? Enggak ada. Jadi kita semuanya konfirmasi itu di WAG. Gitu. Jadi nanti karena gitu di WAG kan ketuanya ada Angkatan Udara. Ya. Kemudian ketua senatnya Pak Hasto ini ketua dewan, saya lupa penasihat atau pembina bahasanya. Ntar hadir 1 misalnya Hasto Kristianto, 2 siapa. Bikin list nama. Bikin list nama itu. Jadi biarpun nanti misalnya tempatnya di mana, di restoran bebek atau restoran Sunda, tetap bikin list nama itu di WAG. Jadi yang bikin ya teman-teman kita juga, bisa ganti-ganti orang juga yang bikin. Tapi yang pasti kan biasa kita kondisiin, mau ketemu kapan? Oh langsung kita bikin listing dulu aja biar lihat dulu. Gitu. Kalau anggotanya calonnya sedikit yang mau ikut, mungkin bisa batal gitu biasa. Ada tambahan? Cukup. Izin majelis untuk kami saat ini cukup. Terima kasih.